Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik wajah kembar yang tak terpisahkan, tersimpan rahasia keluarga yang mengguncang. Ketika cinta, konflik, dan ikatan batin bertabrakan, mampukah Bagas dan Bagus menjaga keutuhan keluarga Baskoro di tengah badai kehidupan? Di sebuah kampung di pinggiran Solo, Jawa Tengah, keluarga Baskoro hidup sederhana namun penuh kehangatan. Agus Baskoro, seorang pegawai ban yang selalu rapi dengan kemeja putihnya, dan Dewi Mawarti, guru SD yang lembut tapi tegas, membesarkan dua anak kembar identik, Bagas dan Bagus. Sejak kecil, keduanya seperti bayangan satu sama lain. Wajah bulat dengan lesung pipit, tawarnya yang sama, hingga hobi yang seragam, main sepak bola di lapangan dekat rumah, berebut komik di toko buku bekas, dan saling lempar candaan yang bikin ibu mereka geleng-geleng. Namun, di balik kemiripan fisik, jiwa mereka berbeda. Bagas, dengan otak yang selalu penasaran, gemar membongkar radio tua milik ayahnya, mencoba memahami cara kerja mesin. Bagus, sebaliknya, lebih suka membaca buku sejarah dan berdebat soal politik dengan pamannya saat lebaran. Ikatan batin mereka begitu kuat, seolah satu hati berdetak dalam dua tubuh. Saat masuk SMA Negeri 3 Solo, petualangan mereka makin seru. Bagas masuk kelas IPA, dikenal sebagai si jenius yang selalu jadi penutup di lomba cerdas cermat. Bagus, di kelas IPS, punya bakat orasi yang membuatnya jadi bintang di debat sekolah. Meski beda jurusan, mereka tetap tak terpisahkan. Setiap pagi, mereka berangkat bareng dengan sepeda ontel warisan ayah, saling dorong jika ban kempes di tengah jalan. Di kantin, mereka berbagi porsi nasi pecel yang sama, meski sering rebutan lauk tempe goreng. Itu punyaku, Gus. Protes Bagas sambil menyikut Bagus, yang cuma nyengir sambil ngunyah. Kemiripan mereka jadi ladang keisengan. Suatu hari, di kelas 10, mereka memutuskan bertukar kelas, murni karena iseng dan taruhan siapa yang bisa lolos tanpa ketahuan. Bagas, dengan kaos olahraga yang sama persis seperti punya Bagus, masuk ke kelas IPS. Guru sejarah, Pak Wawan, sedang menerangkan tentang revolusi industri. Ketika ditanya soal dampak mesin uap, Bagas, dengan gaya sok santai, menjawab dengan pendekatan saintifik. Bapak, mesin uap itu kan meningkatkan efisiensi energi, tapi juga bikin polusi, loh. Pak Wawan mengerutkan kening, loh, Bagus, kok tiba-tiba ngomong kayak anak IPA? Teman-teman di kelas cekikikan, tapi tak ada yang curiga. Mereka cuma berpikir Bagus sedang pamer otak. Di kelas sebelah, Bagus masuk kelas IPA sebagai Bagas. Saat Bu Tuti, guru kimia yang terkenal galak, meminta menjelaskan ikatan kovalen, Bagus dengan penuh percaya diri berdiri, Bu, ini kayak hubungan dua orang yang saling berbagi, tapi nggak mau lepas, kayak cinta gitu. Kelas langsung riuh tertawa. Anak-anak IPA bingung, ini Bagas apa penyair, sih? Bu Tuti mencurigai sesuatu, tapi wajah Bagus yang identik dengan Bagas membuatnya ragu. Kamu jangan main-main, Bagas, katanya, sambil mencatat nilai dengan tanda tanya besar. Keisengan ini berlanjut berminggu-minggu. Mereka punya trik, saling menghafal jadwal pelajaran dan nama teman-teman di kelas masing-masing. Bagas tahu siapa Rudi, ketua kelas IPS yang selalu bawa bekal telur balado, sementara Bagus hafal gaya Andi, sahabat Bagas di IPA yang suka nyanyi dangdut. Mereka bahkan punya kode rahasia. Jika salah satu hampir ketahuan, mereka akan mengunyah permen karet dengan gaya lebay untuk memberi isyarat kabur. Permen karet penyelamat jiwa, canda Bagus suatu kali, sambil melempar sebungkus ke Bagas. Namun, keisengan ini tak selalu mulus. Suatu sore di kantin, Bu Tuti, yang mulai kesal dengan keanehan Bagas dan Bagus, memergoki mereka sedang berbisik soal rencana tukar kelas untuk ujian esok. Dengan tangan di pinggang, Bu Tuti mendekat, kalian kira saya buta? Besok ujian, saya pisah kalian di ruang berbeda. Bagas dan Bagus cuma cengengesan, tapi di dalam hati, mereka panik. Malam itu, di kamar mereka yang penuh poster Manchester United, mereka berdebat. Ini ide lo, Gas. Kalau ketahuan, kita mati, keluh Bagus. Tenang, Gus, kita kan kembar, otak kita jalan bareng, jawab Bagas, meski nada suaranya ragu. Hari ujian tiba. Bu Tuti, dengan mata elang, memisahkan mereka ke ruang berbeda. Bagas di kelas IPA, Bagus di IPS. Tapi, seperti biasa, ikatan batin mereka menyelamatkan. Entah bagaimana, Bagas, yang tak begitu paham sejarah, tiba-tiba ingat jawaban yang pernah dibahas Bagus soal proklamasi kemerdekaan. Bagus, meski asing dengan rumus fisika, seperti mendapat ilham dari Bagas untuk menyelesaikan soal gerak parabola. Hasilnya, nilai mereka lumayan,
meski Bu Tuti tetap curiga. Kalian ini kembar atau punya telepati? Gerutunya di ruang guru. Di luar kelas, keisengan mereka tak berhenti. Di lomba 17-an, mereka sengaja ikut lomba tarik tambang dengan tim yang sama, bikin lawan bingung karena, kok kayak lawan dua Bagas. Saat pentas seni, Bagas main gitar, Bagus nyanyi, dan penonton tak tahu siapa yang mana. Yang nyanyi Bagus, yang main gitar Bagas. Teriak seorang penonton, cuma dijawab tawa oleh keduanya. Di rumah, Dewi sering memarahi mereka. Kalian ini bikin ibu pusing. Untung ibu tahu beda kalian. Tapi, saat ditanya apa bedanya, Dewi cuma tersenyum misterius. Nanti kalian tahu sendiri. Setelah lulus SMA, Bagas dan Bagus melanjutkan petualangan mereka di Yogyakarta, kota yang penuh warna dan budaya. Keduanya diterima di universitas ternama, namun tetap setia pada minat masing-masing. Bagas mengambil jurusan teknik mesin, terpikat oleh dunia mesin dan teknologi, sementara Bagus memilih ekonomi, terpesona oleh dinamika pasar dan keuangan. Meski beda fakultas, mereka tak mau berjauhan. Mereka menyewa rumah kontrakan sederhana di daerah kota gede, sebuah rumah kecil dengan dinding bata ekspos dan halaman mungil yang dipenuhi tanaman kemangi milik tetangga. Gas, ini rumah kita, kayak markas rahasia. Canda Bagus saat pertama kali masuk, sambil melempar tas ke sofa usang. Bagas cuma nyengir, asal lo nggak nyanyi dangdut tengah malam, Gus, kita aman. Kehidupan kuliah mereka penuh warna. Bagas menghabiskan waktu di laboratorium, mengutak-atik prototipe mesin dan debat soal efisiensi energi dengan dosennya. Bagus, di sisi lain, sibuk dengan simulasi pasar saham dan presentasi tentang kebijakan moneter, sering jadi penutup di diskusi kelas karena argumennya yang tajam. Meski sibuk, mereka tetap tak terpisahkan. Mereka membeli motor second, Yamaha Scorpio hitam, yang sama persis, sengaja dipilih agar sesuai dengan gaya kembar mereka. Biar orang bingung, ini motornya Bagas apa Bagus? Ujar Bagas sambil memoles motor di halaman. Bagus tertawa, yang penting bensinnya lo yang isi, gas. Keisengan kembar mereka tak pudar. Di kampus, mereka sering bertukar kelas, seperti di SMA. Suatu kali, Bagas masuk ke kelas ekonomi Bagus, berpura-pura jadi adiknya saat kuis mendadak. Dengan wajah serius, ia menjawab soal tentang inflasi dengan istilah teknik. Inflasi itu kayak mesin yang overheat, Bu, kalau nggak dikontrol, jebol. Dosennya, Bu Retno, mengerutkan kening, Bagus, kok tiba-tiba jadi insinyur? Sementara itu, Bagus masuk kelas teknik, mencoba menggambar desain mesin dengan coretan ala kadarnya. Gus, ini blueprint apa lukisan abstrak? Protes teman sekelas Bagas, membuat kelas riuh. Untungnya, dosen mereka, Pak Budi, cuma tertawa, kalian kembar ini bikin saya pusing, tapi kreatif. Di luar kuliah, mereka menikmati Yogyakarta dengan caranya. Pagi hari, mereka sering sarapan gudeg di warung legendaris dekat Malioboro, berebut porsi krecek yang lebih banyak. Malamnya, mereka nongkrong di angkringan, ngobrol tentang impian sambil minum kopi jos. Gas, aku mau jadi konsultan keuangan top, bikin orang kaya, termasuk lo, ujar Bagus, setengah bercanda. Bagas menyahut, Gus, aku bikin mesin ramah lingkungan dulu, biar lo investasi di proyekku. Tawa mereka menggema, bercampur suara gamelan dari radio warung. Namun, cerita ini tak lengkap tanpa sentuhan romansa. Di semester 3, Bagas menghadiri seminar teknologi di kampus lain. Di sana, ia bertemu Margareta, mahasiswi sastra Jepang yang cerdas dan berpikiran terbuka. Dengan rambut panjang dan senyum hangat, Margareta langsung menarik perhatian Bagas saat mereka berdebat soal dampak teknologi di budaya. Kamu orang teknik, tapi kok ngerti puisi Matsuo Basho? Tanya Margareta, setengah kagum. Bagas tersipu, baca-baca iseng, biar balance. Dari obrolan ringan, mereka makin dekat, hingga akhirnya pacaran. Bagas, yang biasanya logis, jadi lebay kalau soal Margareta, sering menjemnya di kos dengan motor Scorpio-nya. Drama muncul ketika Bagus, tanpa sengaja, membuat situasi rumit. Suatu sore, Bagas minta Bagus mengambil buku di kos Margareta, karena ia terjebak di lab. Bagus, dengan wajah identik dan motor yang sama, datang ke kos Margareta. Tanpa curiga, Margareta mengajaknya masuk, mengira ia Bagas. Mereka ngobrol santai di ruang tamu, berbagi cerita tentang seminar dan rencana liburan. Bagus, yang tak tahu Margareta pacar kakaknya, menikmati obrolan itu dengan gaya santainya. Kamu kok hari ini lebih lucu, Gas? Canda Margareta, membuat Bagus bingung tapi ikut tertawa. Ketika Bagas datang sejam kemudian, Margareta shock. Loh, kalian kembar? Ya Tuhan,
Aku ngobrol sama siapa tadi? Serunya, memegang kepala. Kebingungan itu memuncak. Margareta, yang merasa dekat dengan keduanya, bingung dengan perasaannya. Bagas, meski cemburu, tak mau marah karena tahu Bagus tak sengaja. Bagus, merasa bersalah, berulang kali minta maaf. Mar, aku nggak tahu, sumpah. Aku kira cuma temen, ujarnya, panik. Margareta, dengan bijak, duduk bersama mereka di angkringan favorit. Kalian kembar, tapi aku nggak bisa bagi hati. Biar adil, kita temenan aja, ya? Kayak saudara, katanya, tersenyum lembut. Bagas dan Bagus, meski awalnya kecewa, akhirnya setuju. Lo tetap sahabat terbaik, Mar, ujar Bagas. Bagus menimpali, tapi aku yang lebih ganteng, kan? Margareta cuma geleng-geleng, tertawa. Babak ini penuh canda, kebingungan, dan pelajaran tentang batas-batas hubungan. Bagas dan Bagus belajar bahwa kembar tak selalu berarti berbagi segalanya, termasuk cinta. Margareta jadi penutup manis dalam dinamika mereka, membawa keseimbangan dengan kebijaksanaannya. Di kontrakan kota gede, mereka kembali menutup malam dengan tawa, berbagi mie apa adanya sambil mendengarkan radio. Gus, kita kembar, tapi urusan cewek, lo jangan ikut-ikut, canda Bagas. Bagus membalas, tenang, gas, aku cari yang gak bikin pusing kayak lo. Di bawah langit Yogyakarta, ikatan mereka makin erat, siap menghadapi babak berikutnya. Tanpa tahu bahwa rahasia kecil di tengkuk Bagas akan segera terungkap. Setelah lulus kuliah dari Yogyakarta, Bagas dan Bagus menghadapi realitas baru, dunia kerja yang memisahkan mereka untuk pertama kalinya. Bagas mendapat pekerjaan sebagai insinyur mesin di sebuah perusahaan konstruksi ternama di Jakarta. Dengan semangat, ia pindah ke ibu kota, tinggal di kos-kosan sederhana di Cikini yang penuh hiruk-pikuk. Bagus, di sisi lain, diterima sebagai analis keuangan di sebuah bank swasta di Malang. Ia memilih tinggal di apartemen kecil dekat kampus Universitas Brawijaya, menikmati suasana kota yang lebih tenang. Jarak ratusan kilometer kini memisahkan mereka, tapi ikatan batin kembar mereka tetap kuat, seperti benang tak terlihat yang menghubungkan hati. Awalnya, mereka beradaptasi dengan tantangan baru. Bagas sibuk dengan proyek jembatan di Jakarta, sering lembur hingga larut malam, ditemani kopi hitam dan laptop penuh desain teknis. Bagus, dengan kemeja rapi dan dasi, menghabiskan hari menganalisis laporan keuangan, sesekali menyelinap ke kafe Malang untuk menikmati bakpao dan udara sejuk. Meski sibuk, mereka tak pernah lupa saling menyapa. Video call jadi ritual wajib setiap malam, meski kadang cuma berisi keluhan receh. Gas, Jakarta macet banget. Aku kangen naik motor bareng lo, ujar Bagus, sambil menunjukkan wajah lelahnya di layar. Gus, lo nggak ngerti, di sini panas pol, kangen angin sejuk Solo. Balas Bagas, sambil mengipasi diri dengan kertas laporan. Anehnya, ikatan kembar mereka terasa lebih dari sekadar nostalgia. Suatu malam, saat Bagas flu berat di Jakarta, demam dan pilek hingga tak bisa bangun, Bagus di Malang tiba-tiba bersin-bersin tanpa sebab. Ini kembaran apa kutukan sih? Gas, canda Bagus di telepon, sambil menyeduh jahe hangat. Bagas cuma tertawa parau, lo rasain apa yang aku rasain. Gus, keren, kan? Fenomena ini bukan sekali dua. Ketika Bagus stres karena deadline proyek, Bagas di Jakarta merasa jantungan tanpa alasan. Mereka menyebutnya sindrom kembar, candaan yang jadi rahasia kecil mereka. Di tengah kesibukan, cinta pun datang. Bagas bertemu Rina, seorang desainer grafis yang ceria, di sebuah kafe di Jakarta. Rina, dengan rambut pendek dan tawa yang renyah, langsung mencuri hati Bagas saat mereka bersama mengerjakan presentasi proyek. Kamu kok pendiam, tapi matanya ngomong banyak. Godain Rina, membuat Bagas tersipu. Di Malang, Bagus dekat dengan Lita, dosen muda ekonomi yang kalem tapi tegas. Mereka bertemu di seminar keuangan, dan kemistri langsung terjalin saat Lita menantang analisis Bagus soal inflasi. Kamu pinter, tapi sok tahu, canda Lita, yang dijawab senyum malu-malu Bagus. Hubungan mereka berkembang, masing-masing membawa kehangatan di tengah kesepian hidup di kota baru. Libur Lebaran menjadi momen yang ditunggu. Bagas dan Bagus pulang ke Solo, ke rumah sederhana keluarga Baskoro di pinggiran kota. Kali ini, mereka membawa Rina dan Lita. Rumah kecil itu penuh tawa saat Agus dan Dewi menyambut dengan opor ayam dan ketupat. Namun, drama kecil muncul. Rina dan Lita, yang baru pertama kali bertemu Bagas dan Bagus bersama, bingung setengah mati. Yang mana Bagas? Yang mana Bagus? Tanya Rina, memandang keduanya yang memakai kaos biru seragam. Bagas dan Bagus, dengan sengaja,
memperkeruh situasi dengan bertukar posisi dan bercanda, aku Bagas, dia Bagus. Lalu berbalik, bukan, aku Bagus, dia Bagas. Rina dan Lita nyaris frustrasi, sampai Lita protes, kalian ini kembar atau duo pelawak. Dewi, ibu mereka, akhirnya turun tangan. Dengan senyum misterius, ia menarik Rina dan Lita ke dapur. Berbisik, lihat tengkuk mereka. Bagas punya tanda lahir titik hitam, Bagus enggak? Rina dan Lita langsung cek. Dan benar, di tengkuk Bagas ada titik hitam kecil yang selama ini tak pernah disadari kedua kembar itu. Serius? Bu? Kami nggak tahu. Seru Bagas, kaget, sambil memegang tengkuknya sendiri. Bagus tertawa ngakak, jadi selama ini lo punya tanda. Gas? Aku yang lebih ganteng, dong. Rina dan Lita akhirnya bisa bernapas lega, meski tak lupa meledek, kalian ini bikin orang pusing, tapi lucu sih. Malam itu, di teras rumah, mereka duduk bersama di bawah lampu bohlam sederhana. Agus bercerita tentang masa muda, Dewi menyanyi lagu Jawa dengan suara lembut, sementara Rina dan Lita berbagi kisah tentang Jakarta dan Malang. Bagas dan Bagus saling pandang, merasa utuh kembali setelah sekian lama terpisah. Gus, jauh-jauh di Malang, lo tetap ngerasa kangen kan? Tanya Bagas, setengah bercanda. Gas, lo juga kangen, ngaku aja. Kembar kan gak bohong, balas Bagus, sambil menyikut kakaknya. Rina dan Lita tertawa, mulai terbiasa dengan dinamika kembar ini. Namun, di balik kebahagiaan, ada petunjuk kecil bahwa tantangan besar menanti. Agus, ayah mereka, sesekali terlihat lelah, memegang dada tanpa sepengetahuan keluarga. Dewi, yang PK, hanya diam, tapi matanya penuh kekhawatiran. Bagas dan Bagus, dengan ikatan batin mereka, merasa ada yang tak beres, meski tak tahu apa. Babak ini penuh tawa, kehangatan, dan sedikit sentuhan misteri. Jarak fisik tak memutus ikatan mereka, tapi rahasia keluarga yang belum terungkap mulai mengintip, menanti momen untuk mengguncang hidup mereka. Kehangatan reuni lebaran di rumah keluarga Baskoro di Solo, mendadak berubah menjadi kepanikan. Suatu malam, saat semua sedang menikmati teh hangat dan pisang goreng di ruang tamu, Agus Baskoro, ayah Bagas dan Bagus, tiba-tiba memegang dadanya dan ambruk dari kursi. Dewi Mawarti, istrinya, berteriak memanggil anak-anaknya. Agus, bangun, Mas. Wajahnya pucat, tangannya gemetar saat mencoba memeriksa napas suaminya. Bagas dan Bagus, yang sedang bercanda dengan Rina dan Lita di teras, berlari masuk. Dengan sigap, Bagas mengangkat ayahnya ke mobil, sementara Bagus menghubungi ambulans. Di tengah kekacauan, Rina dan Lita membantu Dewi menenangkan diri, meski air mata ibu mereka tak terbendung. Di Rumah Sakit Umum Solo, dokter memberikan kabar yang mengguncang. Agus menderita penyumbatan arteri koroner dan membutuhkan operasi jantung segera. Biayanya? Ratusan juta rupiah, angka yang jauh di luar kemampuan keluarga Baskoro. Tabungan keluarga hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan asuransi Agus tak menutupi prosedur rumit ini. Bagas, dengan logika insinyurnya, langsung menghitung-hitung aset yang bisa dijual, sementara Bagus, dengan insting ekonominya, mencoba mencari pinjaman bank. Namun, keduanya tahu solusi itu tak cukup cepat. Di lorong rumah sakit, di bawah lampu neon yang dingin, mereka saling pandang, merasakan beban yang sama melalui ikatan batin kembar mereka. Kita harus selamatin Bapak, Gus, bisik Bagas, suaranya parau. Bagus mengangguk, apapun caranya, gas. Di tengah keputusasaan, muncul sosok tak terduga. Haryo Wibowo, pria parubaya dengan setelan jas mahal, mengaku sebagai kakak sulung Agus yang terpisah sejak kecil. Haryo, seorang pengusaha sukses di Surabaya, menceritakan kisah kelam, keluarga mereka tercerai-berai karena konflik warisan puluhan tahun lalu, membuatnya tak pernah bertemu adiknya hingga kini. Aku tahu soal Agus dari kenalan di bank, katanya, suaranya penuh penyesalan. Haryo menawarkan bantuan, ia bersedia membiayai operasi Agus, tapi dengan syarat. Bagas, Bagus, kalian harus kerja di perusahaanku di Surabaya. Aku butuh orang pintar seperti kalian. Tawaran itu terdengar seperti penyelamat, tapi juga belenggu. Bagas, yang selalu praktis, melihat ini sebagai jalan keluar. Gus, ini demi Bapak. Kita bisa mulai dari nol lagi nanti, ujarnya, matanya penuh harap. Tapi Bagus, dengan sifat idealisnya, menolak keras. Gas, kita nggak bisa dijual gitu aja. Karir kita, impian kita, lo mau buang cuma buat duit. Pertengkaran sengit meletus di ruang tunggu rumah sakit, suara mereka menggema hingga perawat meminta mereka diam.
Ini pertama kalinya ikatan kembar mereka benar-benar teruji. Rina, yang mendengar dari sudut ruangan, mencoba menenangkan Bagas, sementara Lita berbisik pada Bagus, pikirkan baik-baik, ini soal keluarga. Tapi keduanya terlalu keras kepala, masing-masing terjebak dalam ego dan ketakutan kehilangan ayah. Situasi makin pelik ketika Dewi, yang selama ini diam, akhirnya buka suara. Dengan air mata, ia menceritakan rahasia keluarga. Haryo pernah mencoba mendekati Agus bertahun-tahun lalu, tapi ditolak karena Agus tak mau terlibat dengan masa lalu keluarga yang penuh luka. Bapak kalian orang keras kepala, tapi dia sayang kalian. Jangan biarkan ini pecah belah kalian, katanya, suaranya gemetar. Bagas dan Bagus terdiam, merasa bersalah. Namun, ketegangan tak langsung reda. Bagus, yang merasa Haryo memanfaatkan situasi, memutuskan pulang ke Malang untuk mencari solusi lain. Bagas tetap di Solo, berusaha negosiasi dengan Haryo tanpa mengorbankan karirnya. Di tengah kekacauan, Margareta, sahabat mereka dari Yogyakarta, muncul setelah mendengar kabar dari Rina. Ia datang dengan semangat, membawa kue kesukaan mereka dan energi positif. Di kafe kecil dekat rumah sakit, Margareta memaksa mereka duduk bersama. Kalian kembar, tapi kalian juga manusia. Jangan biarkan ego pisahin kalian. Bapak kalian butuh kalian berdua, bukan cuma satu, katanya, bijak seperti biasa. Margareta mengusulkan ide, crowdfunding. Aku lihat di kampus, banyak yang bantu orang lewat platform online. Kalian punya teman, komunitas, kenapa nggak coba? Bagas dan Bagus, yang awalnya skeptis, mulai melihat harapan. Mereka bekerja keras. Bagas menghubungi rekan-rekan insinyur di Jakarta, Bagus menggalang dukungan dari kolega di Malang. Margareta, dengan jaringan penulis dan mahasiswinya, mempromosikan campaign di media sosial. Rina dan Lita tak ketinggalan, membuat desain poster dan video emosional tentang perjuangan keluarga Baskoro. Responsnya luar biasa. Teman-teman SMA, tetangga di Solo, bahkan dosen-dosen di Yogyakarta ikut menyumbang. Dalam 2 minggu, dana terkumpul, cukup untuk operasi Agus. Haryo, yang melihat perjuangan mereka, tersentuh. Aku salah, memaksa kalian. Biar aku bantu sisanya, tanpa syarat, katanya, menunjukkan sisi lembutnya. Operasi Agus sukses. Di kamar pemulihan, Bagas dan Bagus memeluk ayah mereka, air mata mereka bercampur tawa lega. Kalian nakal, tapi hebat, ujar Agus, suaranya lemah tapi penuh cinta. Dewi tersenyum, memeluk kedua anaknya. Babak ini penuh air mata, konflik, dan keajaiban persaudaraan. Bagas dan Bagus belajar bahwa ikatan mereka bukan cuma soal tawa. Kemenangan melawan krisis kesehatan Agus membawa gelombang kelegaan bagi keluarga Baskoro. Rumah sederhana di pinggiran Solo kembali dipenuhi tawa, meski bekas air mata masih terasa. Operasi jantung Agus sukses, dan dokter memastikan ia akan pulih dengan istirahat dan perawatan rutin. Bagas dan Bagus, yang selama berminggu-minggu diliputi kecemasan, kini bisa bernapas lega. Di kamar rumah sakit, mereka duduk di sisi ranjang ayah mereka, memegang tangannya bergantian. Kalian nakal, tapi hebat, ujar Agus dengan suara lemah namun penuh kebanggaan, matanya berkaca-kaca. Dewi, ibu mereka, tersenyum di sudut ruangan, memeluk Rina dan Lita yang ikut menangis haru. Margareta, yang masih setia menemani, mengabadikan momen itu dengan foto dari ponselnya. Buat kenang-kenangan, biar kalian ingat betapa kuatnya keluarga ini, katanya sambil tersenyum. Kembali ke rumah, keluarga Baskoro memutuskan mengadakan pesta sederhana untuk merayakan kesembuhan Agus. Halaman depan rumah dihias dengan lampu tumbler bekas lebaran dan meja-meja lipat pinjaman dari tetangga. Dewi sibuk memasak gudeg dan ayam panggang, sementara Bagas dan Bagus, dengan kaos seragam bertuliskan, Kembar Solo, membantu mendirikan panggung kecil dari kayu. Rina, dengan keahlian desainnya, membuat spanduk bertuliskan, Terima kasih, Solo, untuk menghormati komunitas yang membantu dana operasi. Lita, dengan gaya dosennya, mengatur daftar tamu dan jadwal acara, meski sesekali diledek Bagus, Lit, ini pesta, bukan seminar. Tawa mereka menggema, mengusir sisa-sisa ketegangan. Malam pesta tiba, dan halaman rumah ramai oleh tetangga, teman SMA, rekan kuliah, dan bahkan beberapa donatur crowdfunding yang datang dari Yogyakarta dan Malang. Musik dangdut koplo mengalun dari speaker sewaan, bercampur dengan aroma sate kambing yang dibakar di sudut halaman. Bagas dan Bagus naik ke panggung, memegang mikrofon ala kadarnya yang kadang mengeluarkan suara kresek-kresek. Selamat malam, Solo, seru Bagas, disambut tepuk tangan.
Kami cuma mau bilang, terima kasih buat semua yang udah bantu bapak kami. Lanjut Bagus, suaranya sedikit bergetar. Mereka lalu bercanda, oh iya, biar kalian gak bingung, ini rahasia bedain kami. Bagas menunjuk tengkuknya, aku yang punya tanda lahir, jadi aku yang paling ganteng. Bagus memotong, bohong, aku yang lebih ganteng, kan gak ada titik hitam. Hadirin tertawa ngakak, termasuk Rina dan Lita yang menggeleng dari barisan depan. Margareta, sebagai tamu spesial, diminta naik ke panggung untuk berbagi cerita. Dengan gaya penulisnya, ia bercerita tentang perjuangan Bagas dan Bagus. Mereka kembar, tapi lebih dari itu, mereka saudara yang saling menguatkan. Aku bangga jadi bagian dari cerita mereka. Sorak-sorai menggema, dan Bagus iseng menyela, Mar, lo nulis novel tentang kami, ya? Jangan lupa bikin kami ganteng. Margareta cuma tertawa, tenang, Gus, kalian udah ganteng di hati pembaca. Di tengah pesta, Haryo, kakak sulung Agus, muncul tanpa diduga. Setelah pertemuan penuh ketegangan di rumah sakit, ia datang dengan niat tulus. Aku salah, memaksa kalian, katanya kepada Bagas dan Bagus di sela-sela acara. Aku cuma ingin keluarga kita utuh lagi. Agus, yang sudah cukup kuat untuk duduk di kursi roda, memeluk kakaknya untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun. Kita mulai dari awal, yo, ujarnya, suaranya penuh kehangatan. Momen itu membuat semua yang hadir terharu, termasuk Dewi yang diam-diam menyeka air mata. Pesta berlanjut hingga larut. Bagas dan Bagus, bersama Rina dan Lita, menari di bawah lampu-lampu kecil, ditemani lagu-lagu Jawa yang dimainkan tetangga dengan gitar tua. Margareta, yang kini jadi penulis novel terkenal, duduk di sudut, mencatat ide untuk bukunya. Malam itu, di bawah langit Solo yang penuh bintang, Bagas dan Bagus berpelukan di teras rumah. Mau sejauh apa kita dipisah, kita tetap satu. Gus, bisik Bagas, suaranya penuh keyakinan. Bagus nyengir, tapi aku yang lebih pintar. Ya, Gas. Mereka tertawa, dan ikatan mereka terasa lebih kuat dari sebelumnya. Akhir kisah ini terasa manis. Bagas dan Rina merencanakan pernikahan sederhana di Solo, dengan Bagus sebagai pendamping pria yang tak henti menggoda. Jangan lupa tanda lahir, Rin, biar nggak salah orang. Bagus dan Lita, yang lebih suka mengalir, mulai membicarakan masa depan bersama, mungkin di Malang atau Solo. Margareta menerbitkan novelnya, Kembar Tak Terpisahkan, yang laris manis dan menginspirasi banyak orang. Di halaman terakhir novel itu, ia menulis, cinta sejati bukan soal memilih satu, tapi merangkul semua yang membuat kita utuh. Keluarga Baskoro, dengan segala liku-liku, menemukan kebahagiaan dalam kebersamaan, saling melengkapi seperti nada-nada dalam lagu Jawa yang mengalun pelan di malam Solo.